Pantai Tedis Kupang bukan sekedar ruang rekreasi, tetapi menjadi sejarah penjajahan kolonial tentara Jepang di kota Kupang. Simak laporan jurnalis Salvi Moruk menyusuri jejak sejarah Pantai Tedis, ikon senja kota Kupang. Sejarah membawa saya ke tempat ini, Pantai Tedis, sebuah nama yang tidak asing bagi warga Kupang. Terletak di tepi barat kota, pantai ini bukan sekadar tempat untuk menikmati senja yang memesona, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang sejarah, budaya, dan perubahan zaman. Menurut sejarah, tempat ini dinamai Tedis karena diambil dari nama seorang pengusaha asli Nusa Tenggara Timur, bernama Teddy Tanonev yang berkecimpung di sektor pariwisata di kota Kupang. Dulu, sebelum ramai seperti sekarang, kawasan ini adalah tempat persinggahan kapal-kapal kecil dan perahu nelayan lokal. Tapi tahukah kamu, Pantai Tedis dulunya adalah pelabuhan? Yuk kita simak tanggapan pengunjung Tedis berikut ini. Yang saya tahu, Tedis ini adalah tempat wisata peninggalan yang dulu dikatakan sebagai benteng Portugis yang terkenal diberi nama Tedis. Yang saya tahu, Tedis bukan hanya sekedar diberi nama Tedis, tetapi Tedis ini didirikan oleh seorang pengusaha besar namanya Teddy Tanonev. Saya pun semakin penasaran untuk menelusuri sejarah Pantai Tedis. Dan saya kemudian bertemu dengan salah seorang warga, Naasan Abineno. Ia menceritakan dahulu tentara Jepang datang ke Kupang untuk menjajah orang tua terdahulu. Mereka membuat gua Jepang di dekat dermaga untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata api dan persembunyian. Sejarah masih membekas di Pantai Tedis ini. Dermaga lama dengan besi tua yang usang masih terlihat kokoh di tengah desiran ombak. Jejak gua yang dibuat tentara Jepang masih terlihat jelas hingga saat ini. Mercusuar yang menjadi ikon Pantai Tedis pun menjulang tinggi memberi petunjuk arah bagi para nelayan. Tedis yang dulu hanya sebagai tempat persinggahan, kini menjadi saksi sejarah yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Sejarah bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kisah yang perlu dijaga, dirawat, dan dilestarikan turun-temurun. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. The Art Cafe hadir sebagai ruang kreatif dan kolaboratif bagi kaum muda. Resmi dibuka pada 11 Juli 2025. Perpaduan seni berbasis literasi menyatu untuk membangkitkan daya kreativitas anak muda Kota Kupang. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Ivana Jubliana. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Acara Grand Opening di Art Cafe berlangsung meriah dan disuguhi dengan tarian pandet khas Bali yang dibawakan oleh beberapa siswi SD Saraswati Kupang. Turut hadir dalam Grand Opening di Art Cafe Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena Francis. Wali Kota Kupang sangat mengapresiasi inisiatif yang diberikan oleh pihak di Art Cafe. Wali Kota Kupang juga mengatakan di Art Cafe harus bisa menciptakan ruang kreatif bagi kaum muda untuk pengembangan di Kota Kupang. Kita senang sekali, rasa bangga, syukur, memberikan apresiasi yang tinggi. Ya. Jadi tempat ini bukan hanya galeri, bukan hanya tempat minum kopi, tapi di sini akan menjadi wadah orang berkumpul, berkreasi, ruang mencipta. Di sini akan lahir, ketika orang berkumpul akan lahir ide-ide, gagasan baru, mungkin ke depan gagasan itu akan berguna bagi pembangunan Kota Kupang. Jadi The Art Cafe digagas oleh Dr. Dewa Putu Sahadewa sebagai tempat kreatif bagi kaum muda. Tempat ini bukan hanya menghadirkan sajian minuman kopi, namun juga berbagai ruang kreativitas seperti lukisan dari seniman Bali, tempat literasi, dan juga memiliki ruangan untuk hiburan.
The Art Cafe juga terbuka untuk kegiatan komunitas seperti stand-up comedy, pre-wedding, hingga konser mini. Undangan yang terhormat, kami niatkan seperti itu, dan nantinya tempat ini kami persilakan untuk anak-anak muda, sanggar-sanggar komunitas untuk mengisinya. Panggung ini, galeri di dalam, studio di atas untuk melukis anak-anak berkarya seni rupa, seni tari, seni musik. Di sini juga ada Nio dan kawan-kawan yang keluarga besar kita untuk bisa band gitu ya, live musik Jumat, Sabtu, Minggu. Kemis komunitas stand up comedy. Jadi masih kosong Senin, Selasa, Rebo. Mungkin komunitas apa yang mau tampil silahkan. Kami terbuka. The Art Cafe hadir membawa angin segar, membawa harapan baru, menciptakan ruang inspiratif bagi siapa saja yang ingin berkarya, serta memberikan gagasan untuk pengembangan kota Kupang yang baik dan unggul. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.